Oh ya, jadi kita sekarang masuk ke David Hume ya. Oke. Nah, filsuf kedua yang akan kita bicarakan pada malam hari ini adalah kita berada pada ekstrim yang berbeda lagi gitu ya. Kalau pada Descartes tadi, sebagaimana kita telah singgung dalam diskusi barusan, Descartes itu berada pada titik yang sangat rasional gitu ya, sampai karakter empiris dari pemikiran itu tidak ada lagi, karena dia bertolak dari cogito yang sangat metafisis katakan ya. Nah sekarang kita akan melihat pemikiran David Hume, seorang filsuf empiris, ya, empirisme pahamnya, yang justru berada pada titik yang ekstrim lagi ya. David Hume itu sepenuhnya berfilsafat dari wilayah pengalaman empiris ya. Bahkan dia katakanlah memusuhi metafisika gitu ya. Bahkan dia memberi amunisi ya untuk penghancuran metafisika, termasuk tentu ajaran Descartes gitu ya. Nah, saya akan share screen untuk agar kita bisa mulai materi kita ya. Panitia, barangkali saya bisa share screen ya. Silakan Pak, sudah bisa. Ya. Oke, ini. Oke. Anda sekarang sudah bisa melihat PowerPoint yang telah saya persiapkan kan? Ya, sudah Pak, sudah bisa. Oke, ya. Jadi dia seorang filsuf empirisis ya, atau empirisme. Itu paham yang mengatakan bahwa pengalaman adalah satu-satunya sumber dari pengetahuan ya, itu secara singkat ya. Dan empirisisme itu atau empirisme itu membawa dia jatuh pada skeptisisme ya. Paham yang mengatakan bahwa kita tidak pernah dapat mencapai kepastian pengetahuan ya. Jadi kalau Descartes itu seorang rasionalis yang sangat radikal dan yakin pada kepastian pengetahuan, David Hume itu seorang empiris yang juga sangat radikal, dan sebagai konsekuensinya dia jatuh pada skeptisisme yang juga radikal ya. Dalam tradisi filsafat Barat ya, David Hume itu menjadi salah seorang tokoh empirisme. Dia terutama penting dalam sejarah filsafat Barat modern, terutama pada Immanuel Kant ya, karena pertanyaan David Hume itu berhasil mengarahkan filsafat Immanuel Kant gitu ya. Jadi David Hume itu meragukan hukum kausalitas ya, yang berlaku dalam ilmu alam dan bersifat ilmiah, dan pertanyaan itu menurut pengakuan Immanuel Kant itu berhasil membangunkan Immanuel Kant dari tidur dogmatisnya gitu ya. Lalu kemudian Immanuel Kant itu membangun sebuah sistem filsafat yang bisa menjawab antara lain pertanyaan David Hume gitu ya. Minggu depan kita akan melihat seperti apa filsafat Immanuel Kant yang merangkum ya. Jadi Immanuel Kant itu bisa dibaca mensintesakan pemikiran René Descartes dan David Hume gitu ya.
David Hume dari sisi empirisme, René Descartes dari sisi rasionalisme, lalu pada Immanuel Kant itu disatukan oleh dia dalam sebuah sistem filsafat gitu ya. Itu sedikit pengantar untuk David Hume. Sekarang kita akan masuk perlahan-lahan ya. Yang akan saya bicarakan pada kesempatan ini tentu tidak semua pemikirannya David Hume karena itu cukup banyak ya. Di sini saya akan terutama membicarakan gagasannya mengenai epistemologi, yakni skeptisisme dan empirisme itu. Yang kedua, kritik dia terhadap monoteisme ya. Monoteisme. Yang ketiga, sepintas lalu saya akan membicarakan konsep dia mengenai diri atau self ya, dan filsafat moralnya atau etika ya. Itu yang akan jadi 4 poin itu yang saya akan bicarakan. Saya tidak menyinggung mengenai pemikirannya mengenai politik ya, antara lain ya. Nah, ini adalah riwayat hidupnya. Ini bukan gambar ini bukan gambarnya David Hume, itu gambarnya Rousseau itu ya. Gambarnya Rousseau. David Hume itu lahir di Skotlandia ya. Lalu dia sudah dalam usia 12 tahun dia sudah kuliah di Universitas Edinburgh gitu ya. Kemarin itu Bung Dimas itu mengirimkan foto di mana dia berdiri dekat patungnya David Hume itu mungkin juga di Universitas Edinburgh gitu ya. Iya, di Edinburgh. Itu ya Bung Dimas ya. Iya. Nah, dia belajar ilmu hukum, filsafat, sastra dan sejarah ya. Lalu menekuni berbagai pekerjaan, perdagangan, diplomasi, penulis sejarah dan pustakawan ya. Lalu usia 23 tahun ya, masih muda, dia menulis karya besarnya ya, A Treatise of Human Nature ya, 3 jilid ya, traktat mengenai hakikat manusia gitu ya. Jadi ini judulnya menarik ya, traktat mengenai hakikat manusia gitu ya. Kenapa dia menulis itu, nanti kita akan melihat alasannya apa gitu ya. Lalu naskah buku ini yang menarik adalah ketika dia menjadi diplomat atau menekuni tugas-tugas diplomasi, dia ditempatkan di Paris ya. Lalu naskah buku ini diselesaikan di perpustakaan sekolah Jesuit di La Fleche, di mana filsuf Descartes pernah sekolah gitu ya. Jadi dia menyelesaikan bukunya itu di perpustakaannya di perpustakaannya sekolah Descartes dulu gitu ya. Lalu dia meninggal pada 1776 ya, dalam usia 65 tahun. David Hume itu selalu berambisi menjadi profesor di universitas, tapi tidak berhasil ya. Terutama karena pandangannya dianggap berbahaya pada zaman itu ya. Kita ingat pada tahun 1700 ketika sisa-sisa abad pertengahan tentu masih cukup kuat di lembaga-lembaga pendidikan ya. Sementara David Hume itu orang yang skeptis mengenai Tuhan, bahkan dia seorang ateis ya. Sulit bagi seorang ateis atau yang skeptis menjadi guru besar di universitas pada saat itu ya, ketika orang masih sangat menjadikan agama sebagai sentrum kehidupannya. Ia juga seorang penggemar biliar ya, bola biliar ya. Jadi kalau kita baca tulisannya, dia menggunakan mengenai hukum kausalitas. Dia beberapa kali atau cukup sering menggunakan contoh-contoh dari permainan biliar gitu ya. Dia bilang dalam biografinya, ia bahkan mengaku lebih berbahagia bermain biliar daripada berfilsafat gitu ya. Ia tidak pernah menikah dan ada pernah sebuah insiden antara dia dan Jacques Rousseau ketika dia tinggal di Paris ya. Di Paris dia berteman dengan Rousseau. Rousseau barangkali waktu itu di Jenewa ya.
jadi tidak cukup jauh. Lalu mereka pergi kemudian bersama-sama ke Inggris, tetapi mereka pernah ribut ya, karena Rousseau menuduh dia menfitnahnya gitu ya. Tapi katanya itu tidak benar. Rousseau itu rupanya seorang yang mengidap paranoia ya, sehingga dia tidak mampu membedakan antara realitas empiris dan realitas yang ada dalam pikiran dia gitu ya. Dia menganggap realitas dalam pikiran dia itu sebagai realitas empiris gitu ya. Menjelang akhir hidupnya ada seorang penulis ya mengunjungi David Hume ya. Dia udah sakit katanya, sekarat ya. Mau bertanya kepada David Hume apakah dia tetap skeptis terhadap Tuhan ya di hadapan ketika dia mau mati gitu ya. Tapi di situ dituliskan bahwa justru dengan pertanyaan itu David Hume itu bercanda kepada Boswell ya, orang yang mengunjungi dia itu, dan mengenai kematian dan kemungkinan kehidupan setelah mati gitu ya. Justru dengan setelah melihat itu Boswell yang terguncang gitu ya. Kok orang ini udah mau mati masih juga bisa bercanda mengenai, tidak serius menganggap kematian dan kehidupan setelah mati sebagai kemungkinan gitu ya. Nah, David Hume itu dikenal sangat kritis ya, terutama kepada segala bentuk pemikiran yang rasional ya, dan segala bentuk kepercayaan, karena dia mendasarkan pendapatnya terutama atas dasar pengalaman empiris ya. Ya. Nah, lalu ini beberapa karyanya ya. Di sini kita melihat dia cukup banyak berbicara mengenai manusia ya. The Treatise of Human Nature ya, Philosophical Essays Concerning Human Understanding ya, dan lain-lain. Dia juga menulis mengenai masalah-masalah moral dan politik ya. Lalu A History of England 6 jilid ya. Dia menulis buku 6 jilid mengenai sejarah Inggris ya. Lalu Dialogues Concerning Natural Religion. Ini kedua bukunya nomor 7 dan nomor 8 itu menjadi klasik ya dalam sejarah agamanya. David Hume itu termasuk pelopor dalam studi sosiologi agama. Ya. Berdasarkan penelitiannya mengenai pengaruh agama dalam bidang sosial dan sejarah dan juga politik ya, dia melihat bahwa monoteisme itu terutama berdampak sangat buruk bagi kehidupan manusia ya. Dia mengajukan argumen-argumen yang berbasiskan pengalaman empiris ya untuk memperlihatkan mengapa monoteisme itu berdampak buruk bagi kemanusiaan, dan politeisme itu justru dipuji sama dia ya. Politeisme itu banyak Tuhan ya, ketika agama-agama primitif misalnya mempercayai bentuk kepercayaannya adalah politeisme ya. Oke, sekarang kita akan melihat konteks zamannya ya. Ini adalah foto Newton yang di kiri. Nah, baik David Hume ya dan para filsuf empirisme yang lain itu hidup pada zaman pencerahan ya, Aufklärung di Eropa ya. Pencerahan itu adalah abad ketika manusia Eropa mengalami atau menemukan akal budi, hakikat dan peranan akal budi dalam seluruh aktivitas kehidupan. Jadi mereka bertolak kembali dari akal budi ya, rasio ya. Ketika sebelumnya pada abad pertengahan itu rasio atau akal budi itu dijadikan hanya sebagai budak iman gitu ya, atau pelayan teologi ya, ancilla theologiae gitu ya. Filsafat itu adalah ancilla theologiae, pelayan hambanya teologi gitu ya. Itu adalah zeitgeist
atau semangat zaman abad pertengahan, tapi kemudian muncul abad pencerahan ya, ketika manusia meninggalkan kriterium iman lalu beralih kepada pemikiran ya, dan itu yang membuat sains berkembang ya. Metode sains yang sangat menekankan pengalaman empiris ya. Lalu ini yang akan mengakibatkan kemudian munculnya pergolakan pemikiran dalam bidang agama dan ketuhanan ya. Orang tidak percaya lagi kepada dogma-dogma dan agama ya. Ketika pencerahan itu mendorong orang untuk percaya pada pikirannya, bukan percaya pada imannya. Dan memang kalau kita melihat ya, filsafat di Inggris atau Scotland atau United Kingdom lah katakan ya, United Kingdom, itu berbeda secara umum daripada filsafat kontinental di daratan Eropa ya. Daratan Eropa itu lebih bersemangat metafisis ya. Descartes, Immanuel Kant itu ya, para filsuf-filsuf Hegel ya, para filsuf-filsuf besar itu justru sangat metafisis ya. Leibniz, Spinoza gitu ya. Pencerahan di Eropa kontinental itu justru membawa orang percaya pada Tuhan dengan akal budinya ya. Percaya pada Tuhan dengan rasionnya. Tetapi pencerahan di Inggris yang sangat empiris itu justru membuat orang tidak percaya pada Tuhan ya. Jadi pencerahan itu menghasilkan dampak yang berbeda di Inggris dan di daratan Eropa ya. Nah, kemudian muncul Newton ya, sebagaimana kita tahu bahwa Newton itu menjadi seorang filsuf yang sangat berpengaruh ya, melalui penelitiannya mengenai ilmu-ilmu alam ya. Newton itu tahun 1643, David Hume itu 100 tahun, kurang lebih 100 tahun setelahnya ya. Jadi keberhasilan Newton itu kemudian diikuti oleh para filsuf-filsuf di Inggris ya, seperti John Locke gitu ya, dan lain-lain. Yang penting atau yang menarik mereka lihat dari Newton adalah bahwa melalui metode eksperimen empiris ya, Newton mampu menjelaskan kompleksitas alam semesta dengan cara yang sederhana, yakni dengan konsep hukum gravitasi. Bahwa perputaran benda-benda itu karena disebabkan oleh gaya tarik menarik antar benda atau gaya gravitasi gitu ya. Itu kemudian mendorong para filsuf setelah Newton untuk juga mencoba metode Newton dalam bidang-bidang di luar ilmu alam. Ya. Jadi mereka kagum pada Newton bahwa kompleksitas dinamika dalam alam semesta ini bisa dijelaskan dengan cara yang sangat sederhana, dengan hukum gravitasi gitu ya. Lalu itu menjadi inspirasi bagi mereka. Mereka percaya bahwa pikiran manusia juga dapat diobservasi secara ilmiah ya, dan dengan demikian mereka berusaha untuk menemukan metode universal juga yang dapat diterapkan pada ilmu lain. Adam Smith misalnya seorang ahli, kalau dulu disebut filsafat moral ya, tapi sekarang disebut ilmu ekonomi, itu menemukan prinsip yang sangat sederhana untuk menjelaskan asal-usul tatanan sosial dan hukum moral ya, yakni melalui konsep simpati gitu ya, simpati dan self interest ya, bahwa tatanan sosial ya, kegiatan perekonomian itu sebenarnya digerakkan oleh apa yang disebut dengan simpati ya, yakni kemampuan kita untuk menempatkan diri pada posisi orang lain gitu ya. Lalu dengan itu dia bisa menjelaskan dinamika realitas sosial politik.
Immanuel Kant sendiri yang akan kita lihat minggu depan itu juga menerapkan metode Newton dalam filsafat transendentalnya. Ya. Jadi Immanuel Kant itu mengatakan bahwa dalam penelitiannya mengenai filsafat transendental, mengenai bagaimana kita berpikir, mengenai syarat-syarat kemungkinan pengalaman, itu sebenarnya dia menerapkan metode Newton dalam metafisika. Ya. Intinya adalah bahwa dia bertolak dari kompleksitas pengalaman empiris, ya, lalu kemudian mencari syarat-syarat kemungkinan pengalaman itu, ya, lalu kemudian memverifikasi, ya, syarat-syarat itu kembali kepada pengalaman, gitu ya. Sebagaimana Newton juga seperti itu, bertolak dari pengalaman empiris, lalu mencari hukum-hukum yang mengkonstitusikan pengalaman empiris itu atau peristiwa alam, ya, lalu kemudian memverifikasi lagi teori yang ditarik itu dalam pengalaman. Itu persis yang dilakukan oleh Immanuel Kant dalam metode filsafat transendentalnya. Nah, Hume juga mau menerapkan prinsip serupa, ya, pada ilmu-ilmu manusia, ya, atau ilmu moral pada saat itu, dengan tujuan untuk menemukan sebuah prinsip yang dapat menjelaskan semua perilaku dan tindakan manusia. Ya. Nah, ini tadi sudah saya singgung, ya. Ada Francis Bacon, ya, tahun 1500, ada John Locke, ada Thomas Hobbes, gitu ya. Mereka ini umumnya bertolak dari tradisi empirisme Inggris, ya. Misalnya Thomas Hobbes itu memperkenalkan metode matematika dan ilmu alam yang bersifat rasional dan mekanistis ke dalam ilmu sosial. John Locke juga begitu, sebagai pendiri empirisme, ya, bertolak dari pengalaman empiris, ya. Konsep tabula rasa itu sendiri itu muncul dari John Locke, ya. Artinya bahwa pikiran manusia itu ketika lahir adalah seperti kertas kosong, ya. Apa isi pikiran itu, ya, tergantung dari apa yang kemudian dialami oleh manusia yang berpikir itu, ya. Jadi seperti apa isi kertas kosong itu tergantung dari apa yang dituliskan di atasnya. Dia juga lalu ada di situ Berkeley yang menganut idealisme subjektif, ya, bahwa eksistensi benda-benda di luar pikiran kita itu tergantung dari pikiran kita, gitu ya. Itu filsafat yang agak menarik dan aneh, ya. Tapi umumnya orang ini adalah ateis, ya, kecuali Berkeley, ya. Ini ateis ini semua ini, karena mereka dengan empirismenya menolak eksistensi Tuhan. Tetapi Newton sendiri bukan ateis. Newton sendiri bukan ateis. Ada satu kutipan pengakuan Newton mengenai filsafatnya atau penelitian ilmiahnya dan imannya. Dia mengatakan bahwa seluruh kegiatan ilmiahnya itu sebenarnya dipicu oleh perintah Tuhan dalam kitab Genesis, ya, ingin mengetahui alam semesta, mengeksplorasi alam semesta, gitu ya, mengetahui alam. Jadi itu manifestasi dari imannya, gitu ya. Itu Newton mengatakan seperti itu. Jadi aktivitas intelektualnya itu sebenarnya adalah manifestasi dari imannya. Tetapi dari semua pemikir itu sebenarnya Hume itu yang paling empiris, yang paling konsisten. Ia menolak pandangan John Locke tentang dunia yang terlepas dan berada di luar pikiran kita, ya. Juga ia menolak idealisme Berkeley, ya. Ia juga menolak Francis Bacon yang mengklaim dapat mencapai kepastian pengetahuan melalui metode induktif, ya. Hume sendiri mengatakan bahwa semua yang kita alami itu adalah hasil persepsi indrawi, ya. Jadi pengetahuan kita itu terbatas pada persepsi-persepsi indrawi. Kita tidak mungkin memiliki pengetahuan tentang Tuhan dan kebenaran agama, gitu ya. Lalu dia juga mengatakan bahwa moralitas itu hanya soal perasaan atau emosi, gitu ya.
Dia juga yang paling menarik juga adalah bahwa Hume itu juga skeptis terhadap Ya, baik. Sepertinya ada tantangan sinyal ya Bapak Ibu dari Dr. Sitorus. Baik, sebelum kita melanjutkan kelas pada malam hari ini, mungkin saya akan memberikan sedikit pengumuman. Oh, baik. Pak Sitorus sudah bisa mendengar suara saya dengan baik? Ya, Pak Sitorus. Apakah sudah bisa melanjutkan kelas? tadi Ya. mati kah? Iya, Pak. Tadi sinyal dari Bapak kayaknya kurang begitu bagus ya, Pak ya. Oh iya, Silakan Pak, dilanjutkan kembali. kok bisa ya? Sampai mana tadi saya kalau begitu? Ya, sebentar saya lihat. Kira-kira tadi sampai mana itu? Mungkin kira-kira dari yang David Hume konsisten. Oh ya, oke ya. Jadi David Hume itu yang filsuf yang paling konsisten ya. Apakah slide saya masih bisa dilihat? Bentar. Belum ya Pak, sepertinya ya Pak. Belum ya? Iya. Bentar ya. Nah, udah tutup lagi tuh. Nah, kalau full screen memang saya jadi nggak tahu ininya kondisi, tapi nggak apa-apa. Kondisi sinyalnya ya. Oke, bentar. Udah ya? Ya, oke Pak, tinggal di full mungkin Full ya Pak. screen. Ya. Oke. Jadi, oh ya, jadi tidak ada 1 menit barangkali ya. Nah, jadi David Hume itu menjadi empiris yang paling konsisten karena dia menolak pandangan-pandangan para penganut empirisme sebelumnya ya. Tadi saya mengatakan bahwa David Hume itu bahkan bersikap skeptis terhadap eksistensi benda-benda di luar dirinya. Jadi apakah buku ini ada di hadapan saya atau tidak, dia juga skeptis mengenai hal itu. Dia mengatakan bahwa isi pikiran kita itu sebenarnya adalah hasil dari impressions, kesan-kesan yang kita peroleh ya. Kalau kita melihat buku, maka sebenarnya buku itu adalah hasil dari kesan-kesan, misalnya mengenai bentuk ya, mengenai ukuran, mengenai warnanya gitu ya. Kalau kita melihat handphone itu sebenarnya handphone itu sendiri tidak lain dari hasil kesan-kesan mengenai layar gitu ya, mengenai bentuk atau ciri-ciri yang terdapat pada handphone gitu ya. Jadi karena itu apakah dunia eksternal ini ada atau tidak, David Hume itu skeptis juga karena nggak bisa dipastikan ya. Jadi empirisis itu sebagai empiris dia jatuh pada skeptisisme ya. Jadi itu David Hume itu dia menjadi seorang penganjur empirisme yang paling konsisten ya. Ini tadi sudah saya bicarakan ya.
bagaimana pengaruh David Hume itu terhadap Immanuel Kant gitu ya. Ketika David Hume mengkritik bahwa kita tidak mungkin mencapai kepastian pengetahuan, terutama ilmu alam yang mencapai kepastian pengetahuan berdasarkan penelitian induktif, ya. Lalu Immanuel Kant itu berpikir ya, iya ya, memang bagaimana mungkin kita bisa memperoleh kepastian pengetahuannya? Dari mana pengetahuan kita yang pasti itu, gitu ya? Pengalaman tentu tidak bisa menjadi sumber kepastian karena pengalaman itu selalu bersifat partikular dan kontingen, gitu ya, tidak niscaya ya. Karena itu menjadi tantangan tersendiri yang dikerjakan oleh Immanuel Kant, gitu ya. Nah, sedemikian besar pengaruh David Hume itu terhadap filsafat berbahasa Inggris di Anglo-Saxon ya, sehingga ada komentator yang mengatakan bahwa filsafat Inggris selama ini sebenarnya adalah catatan kaki untuk David Hume gitu ya. Jadi kalau Alfred North Whitehead mengatakan bahwa filsafat Barat itu sebenarnya adalah rangkaian catatan kaki untuk Plato, ya, maka filsafat Inggris atau wilayah-wilayah berbahasa Inggris itu adalah rangkaian catatan kaki untuk David Hume gitu ya. Jadi para filsuf empiris modern itu yang sekarang melihat David Hume itu sebagai leluhur filsafat mereka. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat sebenarnya program filsafat David Hume itu apa gitu ya. Dia sama dengan Descartes, ingin membangun sebuah sistem filsafat di atas fondasi yang sama sekali baru. Kalau Descartes itu membangun sistem filsafatnya di atas rasio atau kesadaran diri, Hume di atas pengalaman empiris ya. Pengalaman empiris ya. Hume tidak mengatakan bahwa dia tidak hendak menghancurkan filsafat ya, sekalipun dia melancarkan kritik yang sangat tajam kepada filsafat, terutama rasionalisme. Dia mengatakan bahwa dia mau membangun sebuah sistem filsafat yang dapat dipertanggungjawabkan. Tapi di sini tentu dipertanggungjawabkan artinya dibuktikan secara empiris ya. Menurut dia itu filsafat yang dibangun di atas asumsi-asumsi spekulatif ya, misalnya rasionalisme Descartes itu tidak dapat diterima itu, karena apa yang dikatakan Descartes itu tidak dapat dibuktikan secara empiris. Dia menganggap filsafatnya Descartes itu sebagai tahyul ya. Apakah kita mau menerimanya atau tidak, ya itu soal kepercayaan saja gitu ya. Karena apa yang dikatakan Descartes itu mengenai cogito, mengenai substansi, mengenai Tuhan, mengenai ide-ide itu tidak bisa dibuktikan itu ya. Jadi kalau Anda mau terima itu ya silahkan, kalau tidak mau ya silahkan juga gitu ya. Jadi itu soal kepercayaan saja gitu ya. Itu penilaian dia terhadap rasionalisme. Nah, bagaimana dia mau membangun sistem filsafat yang bertolak dari pengalaman empiris itu ya. Di sini dia menempuh jalan memutar ya. Dia tidak langsung membangun sistem filsafat itu, melainkan dia lebih dulu meneliti manusia ya. Jadi titik tolak dia dalam membangun filsafat yang empiris itu adalah penelitian mengenai manusia. Mengapa? Argumennya benar ya. Karena semua ilmu terkait langsung dengan hakikat manusia, dia bilang. Ilmu pengetahuan itu adalah ilmu pengetahuan manusia yang diperoleh dan diusahakan oleh manusia. Maka sudah barang tentu semua ilmu pengetahuan itu tidak dapat dilepaskan dari hakikat manusia itu sendiri ya. Misalnya ilmu logika itu menjelaskan prinsip-prinsip penalaran ya. Etika dan estetika itu menyangkut cita rasa dan perasaan manusia gitu ya. Ilmu politik menyangkut relasi manusia dalam sebuah kekuasaan gitu ya, atau bagaimana manusia mengelola kekuasaan.
agama juga itu menyangkut kerinduan atau kelemahan manusia, kerinduan akan yang transenden dan lain-lain. Jadi dia memulai penelitiannya, usaha untuk membangun sistem filsafat itu dengan bertolak dari manusia. Karena itu buku-buku dia yang tadi telah kita lihat itu banyak membahas mengenai manusia, karena semua itu harus dijangkarkan kepada manusia itu sendiri. Jadi bahkan matematika, filsafat alam, atau apapun itu sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari hakikat manusia. Karena semua itu adalah kegiatan manusia. Dan sudah pasti dalam semua kegiatan itu, hakikat manusia berperan penting untuk kita dapat memahami kegiatan tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk dengan bertolak dari manusia, lalu sebagai titik tolaknya, lalu metodenya apa? Dia tetap menggunakan metode ilmu alam Newton, yakni bagaimana tadi telah saya singgung metode ilmu alam Newton itu dilakukan melalui eksperimen, observasi, lalu secara induktif ini induktif ini yang menjadi titik tolak di sini. Induktif itu penalaran yang bertolak dari peristiwa-peristiwa khusus partikular lalu mencari hukum-hukum umum melalui generalisasi atau ekstrapolasi mengambil sebuah prinsip atau hukum yang dapat diterapkan di luar fenomena yang sedang diteliti Lalu kemudian memverifikasi kembali hukum itu dalam pengalaman. Jadi baik dalam Newton, baik dalam Hume maupun dalam Immanuel Kant itu pengalaman itu sebagai alfa dan omega penelitian ilmiah, sebagai titik tolak dan titik akhir. Nah, Hume melihat bahwa manusia ini sekalipun kegiatannya sangat kompleks kalau kita melihat manusia-manusia baik dalam kegiatan ekonomi, kegiatan politik sehari-hari segala macam sebenarnya menurut dia itu semua kompleksitas itu bisa dijelaskan dengan satu kata saja yakni passions atau emosi atau naluri-naluri atau keinginan-keinginan. Itu sebenarnya yang menggerakkan itu semua. Struktur ontologi dari semua kompleksitas manusia itu adalah sebenarnya keinginan. Bahwa orang ingin kuliah itu karena dia ada keinginannya ingin jadi pintar atau ingin jadi sarjana Bahwa orang bahwa orang mendengarkan webinar filsafat itu juga karena ada keinginan, ada ingin tahu. Jadi dia bilang manusia itu bukan makhluk rasional. Manusia itu adalah makhluk yang ditentukan oleh emosi-emosinya. Rasio itu justru berguna untuk memuluskan jalan untuk mencapai apa yang diinginkan itu. Jadi rasio itu menjadi budak dari passions. Reason is the slave of the passion Jadi rasio itu adalah budak dari keinginan-keinginan. Jadi kita menginginkan sesuatu lalu rasio kita bekerja untuk bagaimana cara mencapai sesuatu itu Misalnya keinginan untuk terkenal, keinginan untuk diakui, keinginan untuk kaya raya, keinginan untuk bahagia, dipuji dan dikagumi seterusnya Dan dalam seluruh proses itu akal budi hanya berfungsi untuk melayani keinginan-keinginannya. Itu mengenai hakikat manusia menurut David Hume Nah, sekarang kita melihat bagaimana manusia menurut David Hume menjalankan pengetahuan Bagaimana manusia memperoleh pengetahuan? Dia bilang bahwa pengetahuan manusia itu terdiri didasarkan atas pengalaman indrawi atau persepsi indrawi. Ini hal yang penting diperhatikan dengan cermat karena dia bilang objek pengetahuan manusia itu adalah persepsi, bukan realitas empiris Jadi tidak penting misalnya di depan saya ini ada buku atau tidak. Yang penting adalah bahwa di pikiran saya ada persepsi seperti tentang buku Jadi
bisa saja seperti tadi saya singgung, bisa saja persepsi itu berasal dari mimpi atau halusinasi, tapi yang jelas itu ada dalam pikiran saya. Ya itulah pengetahuan gitu ya. Persepsi itu adalah tiruan dari benda-benda eksternal empiris ya, dalam pikiran saya. Jadi dia tidak bicara mengenai apakah benda itu sungguh-sungguh ada dalam kenyataan ya. Jadi di sini kita bisa melihat seperti Descartes. Descartes juga begitu ya. Bisa saja itu melalui karena mimpi gitu ya. Jadi dia skeptis terhadap dunia empiris eksternal Hume itu karena dia terfokus pada kesan-kesan indrawi ya atau impressions ya atau persepsi yang ada dalam pikiran kita. Ya. Dia bilang begini ya, apa itu persepsi ya? Persepsi itu terdiri dari dua ya, yakni kesan-kesan, impression dan ide-ide gitu ya. Ideas ya. Jadi persepsi yang jadi dia memberikan definisi persepsi yang kurang berdaya dan kurang hidup atau vivid ya, vivid itu gamblang ya, jelas dalam pikiran ya. Disebut pikiran atau ide-ide jenis yang lain disebut impression. Jadi dia lebih David Hume itu lebih mengutamakan impression ketimbang ide-ide atau pikiran ya. Karena ide-ide itu adalah hasil lebih lanjut dari pikiran, dari impression ya. Jadi dengan istilah persepsi dia bilang saya memaksudkan semua persepsi yang lebih hidup dan langsung ketika kita mendengar, melihat, merasa, mencintai, membenci dan menginginkannya. Lalu dia membedakannya dari ide-ide yang sebagai persepsi yang kurang hidup dan langsung ya. Ide-ide itu kita sadari ketika merefleksikan sensasi-sensasi atau impresi-impresi yang ada di atas ya. Nah, lalu kemudian impresi itu adalah apa yang kita tangkap secara langsung dalam kesadaran. Jadi ketika kita melihat buku langsung ada impresi tentang katakanlah seperti buku dalam pikiran kita. Kalau kita melihat rumah atau memikirkan rumah, ada kesan-kesan atau impresi yang membentuk ide atau pikiran tentang rumah, misalnya atap, dinding, dan lain-lainnya. Kalau kita memikirkan bola, misalnya pasti ada kesan-kesan mengenai bulat, kelenturan, dan lain-lain. Itu semua impresi. Ya. Jadi semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Okay? Apa argumen untuk mengatakan bahwa persepsi itu menjadi objek pengetahuan dan itu terbentuk dari impressions ya. Dia mengatakan begini ya, kalau kita meneliti setiap ide yang ada dalam pikiran kita, dia bilang ya, ide-ide itu bisa dipreteli, dicacah-cacah gitu ya, menjadi ide-ide tunggal sederhana, simple ideas ya, yang berasal dari kesan-kesan yang pernah kita lihat ya. Jadi kalau kita misalnya punya ide mengenai rumah, pasti karena sebelumnya kita punya kesan-kesan mengenai atap, gitu, seperti atap atau dinding atau jendela. Kalau kita punya ide mengenai malaikat, dia bilang maka itu karena kita punya kesan-kesan indrawi atau impression tentang kebaikan, tentang sayap, ya, tentang kedamaian. Ya. Demikian juga kalau kita punya ide mengenai Tuhan, ya, itu karena di kita itu ada kesan-kesan atau impresi mengenai kemahakuasaan atau kebaikan, ya, atau maha cerdasan, ya, itu semua kesan-kesan gitu ya. Itu argumen pertama untuk menjelaskan bahwa persepsi itu menjadi objek pengetahuan. Yang kedua dia bilang ya, orang yang mengalami masalah indera tidak punya ide mengenai apa yang tidak dapat diperoleh melalui indera itu. Jadi orang buta misalnya tidak punya ide tentang warna merah. Orang tuli tidak punya ide tentang suara yang merdu. Jadi itu membuktikan bahwa kesan-kesan atau impresi itulah yang sebenarnya membentuk atau menjadi bahan pengetahuan kita. Ya. Dia bilang kalau kita tidak punya ide tentang sesuatu, ya, misalnya Centaurus, dia bilang, kita biasanya meminta penjelasan tentang gambaran dari Centaurus itu
agar kita bisa membayangkan lalu kita punya ide tentangnya. Jadi kalau seseorang menggambarkan Centaurus itu kepada kita, maka yang muncul dalam diri kita barangkali kesan-kesan indrawi atau impression tentang kuda gitu ya. Kalau Centaurus itu kalau nggak salah berkepala manusia, berkepala manusia atau berbadan kuda gitu ya. Kalau saya nggak salah ya. Nah, kalau itu dijelaskan ke kita, maka akan muncul impresi tentang kuda atau manusia dalam diri kita ya. Itu untuk menjelaskan bagaimana ide-ide itu atau pengetahuan itu terbentuk dari kesan-kesan indrawi gitu ya. Oke. Lalu dia bilang ya, kesan-kesan indrawi yang ada dalam pikiran kita itu tersatukan ya melalui apa yang disebut dengan asosiasi ya. Jadi ada banyak kesan-kesan indrawi dalam kepala kita, lalu kesan-kesan indrawi itu kemudian tersatukan sehingga kita punya pikiran mengenai kuda, mengenai buku, mengenai manusia ya. Mungkin kalau manusia dalam pikiran kita ada kesan-kesan indrawi mengenai kaki dua, mengenai tangan ya, lalu ada badan gitu. Lalu itu disatukan melalui proses asosiasi dalam pikiran, lalu itu membentuk ide mengenai manusia ya, atau pikiran mengenai manusia. Jadi kurang lebih sama seperti Immanuel Kant nanti, sekalipun penjelasannya berbeda. Dalam proses asosiasi itu dia bilang ada 3 prinsip ya. Misalnya kemiripan ya, resemblance ya. Kita selalu menghubungkan sebuah objek dengan objek lain yang mirip dengannya. Jadi kalau kita melihat pemandangan yang bagus, maka kita selalu menghubungkan pemandangan itu dengan pemandangan lain yang telah pernah kita lihat. Misalnya kita berkomentar, wah ini seperti pemandangan di sana ya. Gitu. Kalau kita melihat danau, ya ini seperti danau ini. Gitu. Jadi ada kemiripannya ya. Manusia juga misalnya, kalau kita melihat seseorang manusia, dengan ada impression, kesan indrawi, maka kita langsung bisa dalam pikiran kita, sekalipun mungkin tidak terucap, ini orang ini mirip seperti si ini gitu ya. Itu otomatis itu pekerjaan pikiran kita seperti itu ya. Lalu prinsip kedua adalah contiguity ya. Misalnya bahwa makanan itu selalu dihubungkan dengan enak atau nikmat gitu ya. Jadi itu prinsip dalam menggabung-gabungkan persepsi-persepsi atau kesan-kesan indrawi itu. Kalau kita lihat makanan, maka langsung muncul pikiran mengenai nikmat atau enak gitu ya. Lalu juga ketiga disebut bahwa pikiran kita itu membentuk pengetahuan melalui asosiasi-asosiasi atas kesan-kesan indrawi itu dengan sebab akibat ya. Jadi kita cenderung dia bilang mencari asal-usul dari segala sesuatu ya. Misalnya kalau kita melihat luka, kita langsung mencari sebabnya apa gitu ya. Kalau kita melihat peristiwa, kita langsung mencari sebabnya apa. Kalau kita melihat pohon tumbang juga ya, dia bilang pikiran kita itu selain dengan 2 prinsip asosiasi tadi, itu sangat didominasi oleh prinsip cause and effect gitu ya, sebab dan akibat ya. Selalu seperti itu ya. Itulah yang membentuk pengetahuan menurut dia, dan melalui asosiasi-asosiasi yang bekerja dengan ketiga prinsip ini. Nah, kemudian berdasarkan prinsip-prinsip yang tadi telah dijelaskan ya, bahwa ada asosiasi-asosiasi, lalu ada kesan-kesan indrawi yang kemudian disatukan ya. Lalu itu menjadi jalan bagi dia untuk mengkritik atau meragukan validitas metode induksi ya. Kita tahu bahwa dalam ilmu alam itu metode induksi sangat ya, itu metode yang utama ya. Metode induksi itu adalah bertolak dari observasi, lalu menemukan pola-pola dalam fenomena-fenomena yang diobservasi, lalu menentukan hipotesis, lalu menarik teori. Itu. Lalu membuktikan kembali teori itu dalam observasi lagi. Jadi kembali lagi ke awal gitu ya, untuk memverifikasi ya. Ilmu-ilmu alam itu bekerja dengan cara itu. Dan
kepastian bisa diperoleh dengan cara metode induksi itu ya. Misalnya dan justru ilmu-ilmu alam itu disebut ilmiah justru karena hukum-hukum yang ditemukan melalui metode induksi itu bersifat pasti ya, bersifat universal dan niscaya. Artinya berlaku di mana-mana dan berlaku kapan saja ya. Itu yang dikritik oleh David Hume ya. Misalnya semua kejadian ada penyebabnya, atau semua air kalau dipanasi hingga 100 derajat Celcius pasti mendidih, atau semua benda padat akan jatuh dari atas ke bawah. Gitu. Ini prinsip-prinsip dalam pernyataan-pernyataan ilmiah ya, karena berlaku kapanpun dan dimanapun. Misalnya juga dari geometri itu ada aksioma 2 garis lurus sejajar kalau ditarik tidak akan ketemu gitu ya. Tidak akan ketemu. Itu dianggap berlaku, dianggap ilmiah ya. Sekalipun kalau saya David Hume, sekalipun saya akan meragukan bagaimana kita tahu itu bisa benar. Karena belum pernah ada orang menarik garis sejajar mulai dari Bekasi sampai Bandung, sampai Surabaya, Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Nugini sampai kemana gitu ya, sampai ke ujung dunia gitu ya. Itu belum pernah dipraktekkan ya, belum pernah diverifikasi, tapi dianggap benar gitu ya. Itu juga menarik ya. Bagaimana kita tahu itu bisa benar dan yakin kita benar, padahal belum pernah dibuktikan ya. Nah di sini David Hume itu pertanyaannya memang masuk akal ya. Dia bilang atas dasar apa kita bisa menerima keniscayaan dan universalitas hukum-hukum alam itu. Misalnya hukum gravitasi. Bagaimana mungkin kita dapat memiliki pengetahuan atau kepercayaan yang sedemikian pasti mengenai hal yang belum terjadi. Ya, misalnya air kalau dipanasi akan mendidih gitu ya. Itu kan kita meneliti kemarin, hari ini. Tapi besok apakah masih seperti itu gitu ya? Kita tentu yakin bahwa besok pasti seperti itu, tapi justru itu yang diragukan oleh David Hume. Bagaimana Anda bisa yakin? Gitu ya? Benda jatuh dari atas ke bawah, ya itu sampai sekarang memang iya. Tapi besok apakah seperti itu? Apa dasarnya gitu ya? Apa bukti? Kita semua yakin bahwa matahari akan terbit besok dari timur. Ya. Tapi David Hume itu akan bertanya, apa dasarnya kita yakin ya? Itu kan memang selama ini selama ribuan tahun matahari selalu terbit dari timur. Tapi besok peristiwa itu belum terjadi. Besok apa dasarnya kita percaya bahwa besok juga hal yang sama akan terjadi gitu ya. Nah, justru pertanyaan Hume itu yang kemudian menghentak ya, menghentak. Lalu iya ya, apa dasarnya ya? Apakah memang selama ini kita berpikir hanya berdasarkan custom, kebiasaan-kebiasaan saja? Gitu. Sebenarnya tidak ada dasar rasionalnya ya. Itu hanya berdasarkan pengalaman. Ya. Jadi di sini David Hume itu menggugat ya rasionalitas pengetahuan yang didasarkan atas metode induksi. Ya. Nah, mengapa dia menggugat itu ya? Dia mengatakan begini ya. Dia ada memberikan 2 distingsi mengenai pengetahuan mengenai fakta dan pengetahuan mengenai relasi ide-ide gitu ya. Jadi dia kan mengatakan bahwa kita tidak memiliki kapasitas untuk memiliki pengetahuan mengenai alam dan masa depan sebagaimana diklaim oleh ilmu pengetahuan. Jadi mengenai relasi antar ide dan fakta itu matters of fact, dia bilang begini ya. Semua isi pikiran kita itu sebenarnya bisa digolongkan kepada fakta atau relasi antar ide, dia bilang. Relasi antar ide itu misalnya semua bujangan adalah orang yang tidak menikah, yaitu pasti benar ya. 3 kali 5 sama dengan setengah dari 30 misalnya. Itu benar. Jadi ini kalau pada Immanuel Kant itu ini termasuk pernyataan analitis ya. Jadi hanya mengeksplisitkan, pernyataan itu hanya mengeksplisitkan apa yang terdapat pada subjek kalimat gitu. Lalu isi pikiran yang kedua ya, menurut dia adalah pernyataan tentang fakta ya. Misalnya
ada 100 orang pendengar webinar ini gitu ya. Itu bukan ide, itu fakta gitu ya. Dan karena sebagai fakta maka dia harus dibuktikan dari dalam pengalaman. Bagaimana dengan pernyataan matahari akan terbit besok dari timur? Itu juga pernyataan tentang fakta, tapi belum terjadi ya. Nah, tadi dia bertanya, bagaimana kita yakin bahwa itu akan terjadi besok? Bagaimana? Padahal fakta itu baru akan dilihat besok, tapi sekarang kok kita sudah yakin gitu ya. Apa dasar keyakinan kita gitu ya? Nah, Hume mengatakan bahwa dengan akal sehat, dia bilang, kita juga bisa beranggapan bahwa matahari besok tidak akan terbit dari timur, gitu ya. Itu sama benarnya atau sama status kebenarannya dengan pernyataan matahari besok akan terbit dari timur. Ya. Jadi baik pernyataan matahari tidak akan terbit besok dari timur ataupun pernyataan matahari akan terbit besok dari timur, menurut Hume itu sama-sama nilai kepastian kebenarannya sama, karena kedua pernyataan ini sama-sama tidak pasti sebenarnya. Tidak ada jaminan bahwa besok matahari akan terbit dari timur. Jaminan logis ya, jaminan rasional ya. Termasuk bahwa air akan mendidih kalau dipanasi 100 derajat Celcius atau bahwa benda akan jatuh dari atas ke bawah ya. Dia bertanya begini, apa bukti rasional yang kita miliki yang dapat dijadikan pegangan untuk percaya kepada hal-hal yang belum terjadi, gitu ya. Kecuali menurut dia bahwa itu hanya karena kebiasaan. Ya. Selama ini matahari terbit dari timur, maka kita beranggapan ya besok juga akan seperti itu ya. Tetapi apa dasar kepercayaan itu? Karena itu belum terjadi, gitu ya. Jadi dia bilang bahwa sebenarnya itu semua dia mempertanyakan mengenai kemampuan kita yang sedemikian pasti atau pengetahuan kita yang sedemikian pasti mengenai fakta itu ya. Dia mengatakan semua itu didasarkan atas pengalaman empiris, atas kebiasaan yang berlaku hingga pada saat ini dan tidak ada dasar rasional untuk percaya itu gitu ya. Misalnya dia juga mengatakan ya bahwa kalau dikatakan air mendidih karena dipanaskan hingga 100 derajat Celcius ya, bahwa logam memuai kalau dipanaskan ya, itu kan semua relasi sebab akibat ya, kausalitas ya. Air dipanaskan, api dinyalakan, maka akibatnya air mendidih. Lalu atau sama halnya dengan batu dilemparkan, maka akibatnya kaca pecah. Gitu ya. Itu kan relasi kausalitas. Ya. Lalu dia mengkritik seperti ini ya. Yang kita lihat secara empiris dalam dua peristiwa itu sebenarnya bukan relasi kausalitas, melainkan relasi kronologis. Ya. Jadi api dinyalakan, setelah itu air mendidih. Ya. Benda dilepaskan dari atas lalu jatuh ke bawah gitu ya. Batu dilemparkan lalu kaca pecah gitu. Jadi itu adalah menurut kita itu adalah relasi kausalitas. Tapi menurut Hume tidak. Kita tidak bisa melihat kausalitas di situ gitu. Tidak ada kausalitas di situ. Yang ada di situ adalah kronologis. Batu dilemparkan, setelah itu kaca pecah gitu ya. Jadi bukan kaca pecah karena dilempar batu, bukan. Melainkan kaca pecah setelah dilempar batu gitu ya. Jadi relasinya kronologis, bukan logis kausalitas gitu ya. Dan lalu air mendidih setelah api dinyalakan. Bukan air mendidih karena api dinyalakan, bukan. Logam memuai setelah dipanasi, bukan logam memuai karena dipanasi. Jadi dia meragukan hukum kausalitas sebab akibat itu ya. Termasuk tadi mengenai hukum gravitasi juga dia meragukan karena tidak ada dasar kita untuk percaya bahwa itu akan selalu seperti itu ya. Karena kita tidak pernah melihat relasi kausalitas di situ gitu ya.
Oke. Dia mengatakan begini, untuk membuktikan bahwa semua pengetahuan itu bertolak dari pengalaman, dia bilang. Dia mengajukan contoh seperti Adam ya, Adam manusia pertama dalam ciptaan Tuhan ya. Dia bilang, seandainya Adam itu sudah punya pikiran rasional, katanya kan, dia tidak akan tahu hanya dengan mengobservasi ya bahwa orang akan mati kalau tenggelam ke dalam air, atau orang akan sesak napas, tidak bisa bernapas kalau tenggelam ke dalam air. Gitu ya. Tidak mungkin dia hanya dengan observasi, melihat atau memikirkan hakikat air. Ya. Lalu dengan pikiran rasional dia tahu bahwa kalau orang terjun ke dalam air, dia akan tenggelam dan mati karena tidak bernapas. Gitu ya. Pengetahuan mengenai air yang dapat menyebabkan sesak napas dan mati itu hanya mungkin diperoleh melalui pengalaman. Karena itu, tanpa pengalaman, kita tidak mungkin memiliki pengetahuan mengenai relasi kausalitas. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau pengalaman adalah satu-satunya sumber pengetahuan, ya, pengalaman sumber pengetahuan, bagaimana kita bisa memiliki pengetahuan mengenai peristiwa di masa depan yang belum saya alami? Ya, hanya berdasarkan pengalaman di masa lalu. Ya, itu konsekuensi logisnya ya. Kalau pengalaman itu menjadi sumber pengetahuan, lalu bagaimana kita bisa tahu pasti mengenai hal yang belum kita alami? Misalnya, bahwa besok air akan mendidih kalau dipanasi, bahwa besok matahari terbit dari timur, bahwa besok benda jatuh dari atas ke bawah. Apa dasarnya gitu ya? Padahal kita belum mengalami itu gitu ya. Dia bilang begini, karena di masa lalu, jadi dia menjelaskan ini kan sebenarnya hanya berdasarkan kebiasaan ya, dan tidak ada dasar rasional. Itu hanya kebiasaan-kebiasaan. Dan karena itu kebiasaan, maka tidak bisa dipastikan. Ya. Dia bilang begini, karena di masa lalu kita selalu melihat dua peristiwa yang berurutan terjadi, api dinyalakan, lalu panas terjadi, maka pikiran kita membentuk relasi kausalitas di antara dua peristiwa yang berbeda itu. Ya. Post hoc, ergo propter hoc. Gitu ya. Setelah ini, maka oleh karena ini, gitu ya. Karena ini terjadi, karena ini terjadi setelah ini, maka itu pasti. Karena itu terjadi setelah ini, maka itu pasti karena ini, gitu ya. Itu hanya perasaan ya. Kita karena kebiasaan itu, lalu kita menyimpulkan bahwa besok juga akan seperti itu ya. Jadi dia bilang hukum kausalitas itu sebenarnya adalah hasil generalisasi atau ekstrapolasi atas fakta yang telah diobservasi, lalu diterapkan kepada fakta yang belum diobservasi untuk masa depan. Dan itu karena hanya berdasarkan kebiasaan, dan tidak bisa dipastikan akan seperti itu besok. Gitu ya. Sebab kita belum mengalami apa yang akan terjadi itu, lalu sebenarnya jatuh pada skeptisisme. Ya. Tidak mungkin kita memastikan itu menurut dia. Jadi, apakah matahari besok akan terbit dari timur? Ya mungkin juga iya, mungkin juga tidak. Hume akan bilang begitu. Itu skeptisisme. Apakah besok air akan mendidih kalau dipanasi? Ya mungkin juga iya, mungkin juga tidak. Jadi skeptis. Ya. Itu alasan dia untuk mengkritik penerapan metode induksi dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu menurut dia kita nggak pernah dapat mencapai kepastian pengetahuan. Pengetahuan kita hanya berupa probabilitas. Kayak boleh jadian ya. Boleh jadi atau boleh tidak jadi. Gitu. Oke, itu mengenai epistemologi. Mengenai kedua ini mengenai politeisme dan monoteisme ya, kritik mengenai agama ya. Hume itu sebagai seorang empiris mengamati agama itu sama sekali tidak ada unsur ilahinya ya. Dia menjelaskan agama itu sebagai fenomena antropologis. Ya. Argumen dia menarik juga itu. Dia bilang fakta bahwa seluruh umat manusia, termasuk suku-suku yang paling terpencil dimanapun mereka berada, dan mereka sama sekali belum pernah berhubungan satu sama lain, ya, itu memiliki sejenis kepercayaan mengenai yang transenden, gitu ya.
suku-suku paling primitif manapun itu selalu memiliki kepercayaan mengenai yang transenden. Ada agama-agama primitif gitu ya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana menjelaskan itu ya? Kalau agama itu adalah hasil wahyu Allah, tidak mungkin bahwa semua Allah mewahyukan dirinya kepada semua suku-suku primitif itu dan dengan cara yang kadang sama, kadang berbeda gitu ya. Jauh lebih masuk akal dia bilang bahwa sebenarnya agama itu, fenomena agama itu adalah sebuah fenomena antropologis. Artinya kelahiran agama itu terkait erat dengan hakikat manusia itu sendiri itu tadi. Jadi kembali kepada hakikat manusia. Apa hakikat manusia yang menjadi ladang bagi kelahiran agama? Ya. Dia bilang hakikat manusia itu bahwa manusia itu lemah, bahwa manusia itu hidupnya tidak pasti, bahwa manusia itu ketakutan akan alam gitu ya. Ada banyak penyakit, bencana alam, manusia punya harapan, kadang dia kecewa ya. Alam juga penuh dengan hal-hal yang menakutkan, ya. Ada kekuatan yang saling bertentangan, ada gempa, badai, petir, macam-macam suku-suku primitif gitu ya. Lalu semua itu, jadi ini hakikat manusia ya. Dia lemah, tidak berdaya, berhadapan dengan ketidakpastian, dia ketakutan ya. Dan semua itu kemudian memunculkan kesadaran dalam diri manusia bahwa alam itu penuh dengan dewa-dewa ya. Alam itu penuh dengan dewa-dewa. Jadi untuk setiap fenomena alam yang tidak diketahui ada dewanya gitu ya. Ada dewa petir, dewa banjir, dewa hujan, kayak dewa-dewa Yunani kan, orang Romawi juga banyak sekali dewanya gitu ya. Ada dewa roti, ada dewa pemanggang roti gitu. Saya pernah baca bahwa nama pemanggang roti dari yang terkenal itu adalah nama dewa Romawi dulu ya. Ada dewa pemanggang roti yang bisa membuat roti menjadi enak kayak gitu ya. Jadi masyarakat zaman dulu itu banyak dewa-dewanya, tergantung sebanyak apa fenomena alam yang menakutkan yang mereka tidak tahu gitu ya. Lalu untuk menjinakkan dewa-dewa itu mereka melakukan ritus-ritus, doa-doa, pengorbanan, sesajen ya. Jadi ini yang menjadi politeisme. Ya. Jadi agama itu adalah fenomena antropologis ya. Nah, karena itu, karena percaya pada kekuatan dewa-dewa di alam ya, semakin manusia primitif, maka semakin banyak dewa-dewa atau penyebab yang tidak diketahui, unknown causes, yang mengendalikan seluruh peristiwa di alam. Jadi semakin primitif, maka akan semakin politeis. Tapi kemudian pemikiran manusia berkembang, ya, sains berkembang, ya, lalu lama-lama peristiwa-peristiwa alam itu juga bisa dijelaskan secara rasional, lalu dewa-dewa juga hilang. Ya. Jadi dulu misalnya petir, gunung berapi, gempa itu dijelaskan dengan mengacu ke dewa-dewa. Gitu ya. Tapi kemudian ketika pengetahuan berkembang, fenomena-fenomena itu bisa dijelaskan secara rasional, maka dewa-dewa itu menjadi menyusut gitu ya, menyusut. Jadi lama-lama orang menjadi semakin monoteis gitu ya. Jadi monoteisme itu menjadi semacam evolusi ya, evolusi dari agama itu monoteisme gitu ya. Hume menulis begini, bahwa sekitar 1.700 tahun yang lalu ya, jadi mungkin ini sekitar 2.000 tahun yang lalu lah. Sekitar 2.000 tahun yang lalu semua manusia adalah penyembah dewa-dewa gitu ya. Tapi kemudian setelah ilmu pengetahuan berkembang, maka dewa-dewa juga menyusut ya. Tidak dipakai lagi, dia menjadi abkir gitu ya. Jadi yang menjadi sumber agama adalah ketakutan manusia, bukan akal budi ya. Dan agama asli manusia adalah politeisme dan bukan monoteisme. Jadi dia mengatakan bahwa agama itu adalah tahyul gitu ya. Oke. Lalu tadi sudah saya singgung bagaimana munculnya monoteisme ya. Monoteisme muncul ketika ilmu pengetahuan berkembang, lalu kekuatan-kekuatan atau fenomena-fenomena alam tidak lagi dijelaskan dengan mengacu ke dewa-dewa ya. Dan alam dilihat menjadi sesuatu yang mekanis dan rasional ya. Jadi monoteisme itu kemudian membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan ya. Karena dengan monoteisme alam itu tidak lagi dilihat menakutkan, gunung, sungai, laut tidak lagi dilihat sebagai dihuni dewa-dewa, dan itu membuka jalan kemudian terbuka untuk eksplorasi dan ilmu pengetahuan berkembang. Jadi monoteisme itu sangat berjasa besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
Ketika alam dilihat tidak lagi dihuni dewa-dewa ya, melainkan alam itu diciptakan Tuhan, diserahkan kepada manusia untuk dieksplorasi, diteliti, dan sayangnya dieksploitasi. Dan itulah sebenarnya the condition of possibility of science ya. Lalu juga bahwa menurut dia kecenderungan manusia untuk melakukan komparasi atas fenomena yang dihadapi ya. Jadi sekalipun ada banyak dewa-dewa, manusia itu selalu tergoda untuk dewa mana yang paling hebat gitu ya, dewa mana yang paling besar gitu ya. Artinya itu juga menjadi kondisi yang melahirkan monoteisme ya. Misalnya dewa Zeus dalam tradisi Yunani itu dianggap sebagai dewa tertinggi ya. Lalu kata dia kecenderungan itu berakhir pada Tuhan sebagai supreme deity, supreme being dalam monoteisme ya. Jadi itulah dewa yang paling hebat yakni Tuhan. Itu menjadi kelahiran monoteisme. Oke. Tapi dia bilang monoteisme itu buruk ya. Karena monoteisme itu justru merusak manusia ya. Ini tentu tidak bisa dilepaskan dari konteks historis pada zaman Hume ya, di mana ada perang agama ya pada zaman itu, mungkin juga perang salib juga ada di situ. Pada saat itu sudah terjadi ya. Jadi ada banyak kekerasan antara atas isu agama ya, juga ada evangelisasi melalui kekerasan ya. Jadi orang seperti dia itu melihat monoteisme itu buruk ya. Dia menyebut itu sebagai corrupt religion ya, atau popular religion. Dibedakan dari true religion, agama yang benar gitu ya. Sebenarnya menurut dia secara konsepnya agama itu bagus ya. Dia bilang dalam A History of England, tugas yang tepat bagi agama adalah untuk mereformasi kehidupan manusia. Ya, agar mereka terdorong melakukan kewajiban moral, menjamin ketaatan, ya. Tetapi dalam prakteknya itu tidak terjadi, gitu ya. Dia bilang monoteisme itu mengandung sifat mengerikan, ya. Tidak toleran, ya, mengajarkan dan menghargai sikap yang monoteisme itu mengajak orang untuk tidak menghargai diri sendiri, menganggap diri tidak berdaya. Selalu sibuk dengan dosa dan neraka, sering hipokrit itu. Ini tentu ada benarnya ya. 300 tahun kemudian di kita itu apa yang dikatakan Hume ini ada benarnya juga ya. Banyak orang beragama yang selalu sibuk dengan dosa dan neraka, lalu hidupnya penuh ketakutan ya. Dikit-dikit ini, oh ini haram, nggak boleh, bla 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 gitu ya. Itu kehidupan tidak sehat seperti itu ya. Jadi manusia itu seakan-akan dihantui gitu ya. Seakan-akan Tuhan itu dilihat sebagai satpam yang selalu mau dengan pentungan, lalu kalau kita berbuat dosa sedikit kita langsung dihukum gitu ya. Nah itu yang dikritik oleh Hume ya. Manusia itu selalu terobsesi untuk terhadap dosa dan neraka gitu ya, lalu tidak bersahabat dengan kebahagiaan. Manusia itu tidak lagi bahagia ya, hidupnya penuh kekhawatiran ini dosa atau tidak, ini nanti kena neraka gitu ya. Lalu juga tidak menghargai penderitaan ya. Jadi kalau orang menderita ya pasrah. Itu juga Hume tidak ini mengkritik ya, monoteisme itu menghargai kepasrahan ya, tidak mendorong orang untuk berusaha gitu ya. Sebaiknya menurut dia politeisme itu bagus ya, politeisme itu bagus ya, demokratis ya. Kalau politeisme tidak perlu ribut atas nama agama ya, masing-masing bikin Tuhannya sendiri ya. Tidak ada di situ yang mau diributkan menghina Tuhan atau menghujat Tuhan ya, atau blasfemi atau kafir ya bikin Tuhanmu gitu ya. Jadi semua orang bikin Tuhannya lalu hidup damai gitu ya, demokratis ya. Tidak perlu Tuhan dipeributkan, dipertengkarkan sebagaimana dalam monoteisme. Jadi ada benarnya juga sedikit yang dikatakan David Hume ini. Nah, dia mengatakan agama itu kalau orang berbeda karena agama itu sangat berbahaya. Atau kalau orang ribut gara-gara agama, karena agama itu menurut dia masalah passion, ya, masalah emosi gitu ya. Kalau orang ribut gara-gara filsafat, ya paling itu pandir saja, lucu menurut dia ya. Ya paling bertengkar. Tapi kalau orang ribut gara-gara agama itu paling berdarah-berdarah. Benar juga yang dia katakan itu ya.
kesalahan dalam filsafat tidak berbahaya menurut dia karena tidak didukung oleh passions yang mengendalikan seluruh eksistensi manusia. Tapi kesalahan dalam agama itu sangat berbahaya. Oke. Lalu ini sedikit mengenai pembuktian dia mengenai bukan pembuktian, dia tidak, penolakan dia atas pembuktian eksistensi Tuhan ya. Ada banyak filsuf termasuk Descartes ya, Thomas Aquinas juga ada 5 jalan untuk membuktikan Tuhan ya. Argumen ontologis Anselmus juga membuktikan Tuhan secara rasional ya. Kalau ada waktu saya nanti bisa menjelaskan ini ya. Argumen-argumen kosmologis, ontologis, dan fisiko-teleologis ya. Hume itu mengatakan seperti ini, bahwa kalau alam semesta ini teratur, tidak bisa itu dari situ disimpulkan bahwa pasti ada Tuhan yang menciptakannya. Kan argumen-argumen seperti Aquinas juga kan begitu ya. Argumen argumen mengenai intelek designer ya, jadi pencipta yang maha cerdas gitu ya. Alam semesta ini teratur ya. Ada ratusan galaksi atau planet-planet begitu banyak dan semua itu teratur pada orbitnya ya. Tidak ada yang tabrakan ya, semua teratur ya. Lalu para filsuf itu kagum ya bahwa semua keteraturan itu, alam semesta ini tidak chaos, pasti ada sosok yang intelek yang mengatur itu semua ya. Lalu juga bahwa semua keberadaan alam semesta yang kontingen ini juga pasti berasal dari sesuatu yang absolut, yang niscaya gitu. Nah, Hume menolak itu dengan mengatakan bahwa kalau alam semesta ini teratur, belum tentu itu karena ada Tuhan yang menciptakannya. Belum tentu, jadi artinya mungkin juga iya, mungkin tidak bisa dipastikan. Dia menunjuk contoh misalnya, kalau kita pergi lihat di gurun pasir atau di pantai juga, di gurun pasir itu kita melihat batu-batu ya, batu-batu cadas yang seperti diukir sangat indah ya. Atau di pantai juga ada jejak atau batu yang seperti diukir. Kita bisa merasa ini adalah hasil karya seseorang. Tapi kan tidak, itu bisa aja itu adalah hasil kerja alam ya, angin atau badai yang selama jutaan tahun mengukir alam itu ya. Jadi tidak ada sosok seperti Tuhan yang menghasilkannya. Alam semesta ini juga mungkin bisa seperti itu ya, bahwa ini teratur bisa aja karena hasil kerja alam ya, bukan Tuhan gitu ya. Jadi mungkin juga Tuhan, mungkin juga tidak bisa dipastikan. Di sini dia jatuh pada skeptisisme lagi ya. Jadi dia bilang kalaupun alam semesta ini teratur, itu tidak bisa dipastikan itu pasti Tuhan ya. Sama seperti keteraturan dalam batu-batu di gurun pasir yang sangat indah atau di laut yang seperti hasil karya manusia terukir indah. Itu bisa saja hasil kerja alam gitu ya. Oke. Nah, lalu itu cara dia menolaknya ya. Lalu ada cara lain yang menganalogikan alam semesta dengan mesin yang teratur, menurut dia itu juga tidak sah ya, karena kita tidak pernah melihat keseluruhan alam semesta ini ya. Kita tidak tahu, jangan-jangan di bagian lain dari alam semesta ini juga ada yang tidak teratur gitu ya. Oke. Hume juga menolak keajaiban ya, miracle sebagai bukti eksistensi Tuhan. Dia bilang itu kita menyebut itu keajaiban karena kita belum menemukan hukum kita belum menemukan cara untuk menjelaskan peristiwa itu. Pasti ada penjelasannya, dia bilang. Bahwa itu keajaiban itu ya itu bertentangan dengan hukum alam sejauh sampai sekarang kita ketahui. Tapi pasti itu bisa dijelaskan ya. Dan kalau orang ngotot itu adalah keajaiban, dia bilang itu mungkin hasil manipulasi, dia bilang. Jadi mengajukan keajaiban sebagai bukti eksistensi Tuhan, menurut dia kadang itu juga hasil manipulasi ya. Mungkin pada zaman Newton ada juga banyak seperti itu ya. Artinya keajaiban itu juga tidak bisa dipastikan sebagai bukti eksistensi Tuhan. Lalu pendapat dia mengenai diri self itu, dia menolak bahwa kita punya jiwa, dia menolak bahwa kita punya
substansi ya. Menurut dia, kalau kita merefleksikan diri kita, kita tidak pernah merefleksikan diri kita dalam kekosongan ya, seperti Descartes itu ada substansi ya. Dia bilang kalau kita merefleksikan diri kita, kita pasti selalu menemukan diri kita dalam kondisi tertentu ya. Entah misalnya sedang marah atau sedang gembira ya, atau sedang tenang atau sedang rusuh ya. Jadi diri itu sebenarnya itu tidak lain dari the bundle of perception ya. Jadi kumpulan dari kesan-kesan saja itu diri. Kita tidak punya jiwa ya. Jadi kumpulan kesan-kesan belaka. Tidak ada substansi ya. Jadi diri kita itu tidak ada misalnya seperti yang disebut oleh para filsuf metafisis, ada identitas kita itu ada menjadi inti dari diri kita, kesadaran diri atau macam-macam itu ya. Kalau Hume mengatakan enggak, itu hanya kumpulan kesan-kesan saja mengenai diri kita. Mungkin kita menganggap diri kita orang yang bagus atau orang yang hebat ya. Semua itu seakan-akan diikat, dibundel, lalu itulah yang kita pahami dengan diri gitu ya. Oke, nah ini bagaimana dia menilai etika dan filsafat moral ya. Tadi kita sudah singgung sedikit bahwa dia mendasarkan etika atau filsafat moralnya dari emosi ya, atau sentimen gitu ya, atau simpati ya. Ini kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada orang lain. Jadi kalau kita menganggap misalnya keadilan itu penting, itu karena kita tahu bahwa kalau kita melihat orang lain diperlakukan tidak adil, rasanya nggak enak. Gitu. Lalu akhirnya dengan perasaan simpati itu kita kemudian dengan mekanisme tertentu menganggap bahwa keadilan itu penting. Gitu ya. Jadi tidak ada nilai moral yang absolut. Ya. Moralitas itu hanya masalah kebiasaan. Ya. Di tempat lain begini, di tempat lain begini. Ya. Nanti pada waktu tertentu berbeda lagi. Gitu ya. Misalnya dulu misalnya LGBT boleh, tidak boleh, sekarang mulai boleh, gitu. Kira-kira seperti itu dia. Itu hanya masalah kebiasaan dan lingkungan dan tradisi. Itu akan berubah gitu. Jadi tidak ada keniscayaan atau kepastian dalam nilai moral. Jadi Hume itu seorang penganut relativisme moral. Ya. Tentu ini bisa dikritik ya. Nilai moral itu tidak pernah relatif. Oke, ini adalah catatan kritis ya. Yang terutama di sini sebagai orang beragama ya, karena saya juga tidak ingin Anda terlalu terpengaruh oleh Hume juga ya, sekalipun tentu yang dikatakan Hume itu ada benarnya, bahwa agama itu juga mengandung sisi-sisi negatif ya, selain yang positif. Tapi Hume itu melihat agama terlalu dari sisi negatif ya. Lalu juga kritik dia mengenai moralitas itu tidak dapat diterima ya. Moralitas itu absolut ya, tidak relatif ya. Sebab kalau moralitas itu relatif, maka kita tidak bisa lagi mengkritik nilai-nilai moral yang tidak benar, yang tidak adil, atau yang tidak manusiawi. Ya. Justru karena nilai moral itu absolut, maka kita berhak dan dapat mengkritik nilai-nilai moral yang tidak adil atau yang tidak manusiawi. Ya. Misalnya, ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tidak menghargai perempuan, misalnya, atau yang masih ada perbudakan, ya. Kalau nilai moral itu relatif, maka kita nggak boleh mengkritik mereka. Mereka akan bilang, ya, ini nilai moral kami, apa urusanmu gitu. Tapi justru karena nilai moral itu absolut, maka kita punya hak, punya kewajiban ya untuk mengkritik itu. Gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, sampai di sini saya akhiri di sini saja sehingga kita masih punya waktu untuk berdiskusi. Terima kasih, semoga dapat dipahami.